Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina SPD dari UPT SPF SDN 77 Bonto Bajo. Kali ini kita akan belajar pelajaran IPAS kelas 5 SD dengan materi sifat-sifat cahaya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian cahaya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Ayo anak-anak hebat, perhatikan lilin yang sedang menyala ini. Anak-anak hebat, bagaimana menurut kalian? Apakah lilin ini mengeluarkan cahaya? Ya, betul sekali. Lilin ini mengeluarkan cahaya. Sekarang, bagaimana dengan lampu sorot ini? Apakah lampu sorot ini juga menghasilkan cahaya? Tepat sekali, lampu sorot ini juga menghasilkan cahaya. Nah, anak-anak hebat, cahaya adalah suatu jenis gelombang elektromagnetik karena dapat merambat di ruang hampa udara. Anak-anak hebat, ayo kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki sifat merambat lurus, yang berarti cahaya bergerak dari garis lurus ketika tidak ada halangan di jalurnya. Sifat ini dapat dibuktikan melalui percobaan sederhana menggunakan cahaya lilin dan beberapa karton berlubang. Contoh kedua, sifat cahaya merambat lurus yaitu ketika kita menyalakan lampu senter di malam hari. Saat senter dinyalakan dalam kondisi gelap, cahaya yang dipancarkan akan tampak lurus ke depan. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata kita. Ketika kita bercermin, cahaya lampu merambat ke cermin, lalu cahaya dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Anak-anak hebat, ayo kita amati gambar di samping. Cahaya senter dapat menembus gelas bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga dengan benda transparan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kita dapat melihat kolam renang lebih dangkal dari yang seharusnya. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebahagian sendok dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air. Selanjutnya kita akan bahas sifat cahaya, yaitu cahaya dapat diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Anak-anak hebat, pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari.
Air hujan bersifat sebagai prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang selanjutnya yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya yang merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Ayo perhatikan gambar di samping. Cahaya yang terhalang akan membentuk bayangan. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Dan sebagai kesimpulan bahwa sifat-sifat cahaya itu ada 6. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Selanjutnya, cahaya dapat membentuk bayangan jika dihalangi. Itulah pelajaran kita hari ini. Saatnya sekarang kita mencoba mempraktikkan sifat-sifat cahaya di rumah kalian masing-masing. Selamat mencoba anak-anak hebat. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.